Haleluya. Shalom Bapak Ibu, para pendengar pemirsa yang mengikuti pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita ilahi, pengharapan hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, memberi kekuatan baru, kemampuan secara supranatural bagi setiap kita. Mari kita akan mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan memuliakannya. Mari menyembah Dia. Oh, kami tinggikan, kami agungkan Yesus Tuhan, Yesus Gembala kami yang baik. Haleluya. Segala yang bernafas menyembah Dia. Firman-Mu roti kehidupan, air kehidupan. Kami datang sambut firman. Haleluya. Jamah setiap hati ya Tuhan, lembutkan setiap hati, gemburkan tanah hati kami untuk siap menyambut firman-Mu sebagai benih-benih ilahi yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Oh haleluya. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Mari sama-sama jemaat Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang sama-sama. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Kau
layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak terima glory, Kau yang layak terima sembah kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, agung dan perkasa selamanya. Glory, 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 Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapak, kami siap sambut firman-Mu. Gemburkan tanah hati kami dengan penyembahan dan pujian kami. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Isilah ruang-ruang hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati sekalian kita, Bapak Ibu, orang-orang muda, siapapun para pendengar sekalian pada berita firman Tuhan hari ini. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema belajar dari hidup yang meninggalkan Tuhan, atau hidup yang menjauhkan diri dari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang atau sebagian orang-orang percaya mencoba untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan ada para hamba Tuhan yang mencoba untuk meninggalkan nasarnya kepada Tuhan dalam pelayanan, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya baca beberapa ayat saja. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan merintahkan Yunus untuk pergi memberitakan berita pertobatan kepada bangsa atau orang-orang di Niniwe. Tetapi dia melarikan diri ke pelabuhan Yafo dan ingin menjauhkan diri dari Tuhan ke Tarsis. Ini salah satu topik yang ingin saya angkat pagi hari ini. Kita mau belajar dari hidup orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita mau belajar dari hidup yang mencoba menjauhkan diri dari Tuhan. Di dalam bagian ini mengisahkan tentang Yunus yang melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan Yunus berpikir Tuhan tidak dapat mengejarnya. Dia berpikir Tuhan tidak dapat mengejarnya. Bahkan kemungkinan besar Yunus terpengaruh dengan konsep berpikir orang-orang kafir di sekitarnya. Orang-orang kafir itu berpikir Allah cuma punya kemampuan berkuasa di satu daerah saja dan tidak dapat masuk ke daerah yang lain. Mereka berpikir Allah cuma punya kemampuan di satu daerah, dia tidak dapat datang ke daerah lain. Karena daerah lain ada Allahnya sendiri, ada penguasanya sendiri. Dan pikiran Yunus terkontaminasi dengan cara berpikir orang-orang kafir, bahwa Allah di wilayah yang satu tidak dapat masuk ke wilayah kekuasaan Allah yang lain. Coba yang Yesus Kristus kasih. Yunus berpikir kalau ia pergi ke Tarsis, maka Tuhan tidak ada di sana. Kalau dia pergi ke Tarsis, Tuhan tidak ada di sana, karena Tuhan tidak dapat menyeberang wilayah kekuasaan Allah lain. Sehingga
Yunus memutuskan untuk pergi sejauh mungkin meninggalkan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, orang-orang muda, ada beberapa pelajaran penting yang kita pelajari dari tindakan Yunus meninggalkan Tuhan. Tindakan Yunus meninggalkan Tuhan, ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, kita melihat yang pertama alasan Yunus pergi meninggalkan Tuhan. Apa yang menyebabkan Yunus pergi dan meninggalkan Tuhan? Coba kita lihat kitab Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata begini. Puji nama Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsus, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Alasan dari Yunus meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe dan menyelamatkan orang Niniwe. Yunus marah karena Allah memutuskan untuk mengampuni orang Niniwe. Yunus tidak ingin Allah menyelamatkan musuh Israel ini. Yunus tidak setuju kalau Allah menyelamatkan musuh mereka, musuh Israel. Mengapa? Karena Niniwe adalah ibu kota terakhir dari kerajaan Asyur. Niniwe atau Asyur ini pernah menyerang dan menghancurkan bangsa dan kota-kota di Israel. Dan bangsa ini terkenal sangat kejam, seperti Yunus pasal 4 ayat 11 itu. Dan inilah alasan Yunus. Alasan Yunus tidak mau memberitakan firman Tuhan di Niniwe, memberitakan berita pengampunan dan pertobatan kepada orang Niniwe, karena ia dendam. Yunus dendam kepada orang-orang Niniwe, dan Yunus sangat merupakan seorang yang nasionalismenya begitu tinggi terhadap bangsanya. Ia tidak mau Niniwe diselamatkan. Ia ingin Niniwe ditunggang balikan, Niniwe dihancurkan, sehingga dendamnya terbalaskan. Ini alasan Yunus, alasan yang sangat politis. Dia ingin bahwa keselamatan itu cuma untuk Israel saja, Niniwe jangan diselamatkan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, alasan-alasan Yunus begitu luar biasa, tapi Allah itu adalah Allah yang pengasih. Dapatkah kita menasihati Dia yang hikmatnya begitu hebat? Dapatkah kita bertentangan dengan Dia yang dengan tangannya menjadikan kita? Dapatkah kita memberi saran dan masukan yang berbeda dengan pendapat dan maksud ilahi yang ajaib itu? Dapatkah kita memarahi Dia dan kesal terhadap Dia? Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, begitupun hari ini sebagai orang-orang Kristen, alasan-alasan mengapa orang-orang Kristen pergi meninggalkan Tuhan, dengan alasan pekerjaan, mungkin dengan alasan pernikahan, mungkin dengan alasan-alasan yang sangat-sangat kerdil dan rendah dalam pemahaman tentang Tuhan. Alasan mengapa orang-orang Kristen lari dari hadapan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mungkin hari ini ada orang yang mulai berencana untuk meninggalkan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, baik sebagai jemaat ataupun sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk meninggalkan komitmen awalnya, untuk meninggalkan nasabnya. Sebagian orang-orang Kristen berpikir bahwa hidup dalam aturan-aturan Tuhan, hidup dalam standar Tuhan terlalu berat. Hari-hari ini mungkin kita berpikir hidup dalam aturan-aturan Tuhan, hidup dalam standar Tuhan, hidup dalam perintah-perintah Tuhan terlalu berat. Seperti Yunus yang harus pergi diperintahkan untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan kepada musuhnya. Apakah yang diperintahkan Tuhan hari ini bagi kita?
Mungkin kasihilah musuh, mendoakan mereka, mengampuni mereka, agar mereka pun menerima kasih karunia keselamatan kekal itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sebagian lain orang-orang Kristen berpikir bahwa melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu tidak menyenangkan. Melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita itu sangat tidak menyenangkan. Yunus mau mempertanggungjawabkan bagian itu untuk pergi memberitakan firman kepada Niniwe, itu tidak menyenangkan. Tetapi mau tidak mau harus dilaksanakan. Seringkali memang Tuhan membawa kita ke bagian itu. Mungkin Anda tertantang pagi hari ini, tapi saya ingin beritahu, apa yang tidak menyenangkan yang datang dari Tuhan, itulah kehendak Tuhan bagimu. Tempat yang Tuhan tunjukkan, mungkin juga tempat yang Tuhan tunjukkan tidak sesuai dengan tempat yang kita mau, dan kita kecewa kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan Niniwe, Yunus kecewa sebab itu bukan tempat yang diinginkan. Mungkin hari ini Tuhan juga membawa kita melewati daerah-daerah yang kita tidak senang. Tuhan membawa konsep pikir kita ke bagian-bagian yang sangat kontradiksi dengan pikiran dan akal kita. Tapi itulah firman-Nya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dewasa ini, jemaat-jemaat Tuhan dapat mengabdi kepada keberhasilan gereja. Hamba-hamba Tuhan dapat mengabdi kepada keberhasilan gerejanya. Namun mereka tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kehendak dan rencana Allah. Mungkin gerejamu besar, pelayananmu luar biasa, dan itu satu sukacita secara organisasi, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengabdi kepada kehendak dan rencana Allah. Engkau tidak mengabdi kepada standar-standar kekudusan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Mungkin engkau berbicara A tetapi engkau melakukan B. Jangan pernah melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Puji nama Tuhan. Yunus ingin berlari jauh, itulah alasannya. Biar saja Niniwe ditunggang balikan, supaya Yunus merasa dendamnya sudah selesai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi doakanlah musuh-musuhmu. Karena keselamatan itu datang bukan cuma Israel untuk Israel, tapi Israel sebagai alat Allah untuk menyelamatkan dunia. Kalaupun hari ini engkau sudah diselamatkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, engkau juga harus pergi memberitakan berita keselamatan ini kepada orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang berita kabar baik ini, kerikma yang terbaik ini. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, karena Yunus memprotes Tuhan dan tidak mengikuti kehendaknya, bagian kedua, Yunus menyiapkan rencana untuk meninggalkan Tuhan. Yunus menyiapkan rencana untuk meninggalkan Tuhan. Kita lihat Yunus pasal 1, kitab Yunus pasal 1, mulai ayat 1 itu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo untuk mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bagian kedua ini, Yunus mulai menyiapkan dan melaksanakan rencana untuk meninggalkan Tuhan. Jemaat Tuhan, Tarsis tujuan Yunus, bukan tujuan Tuhan. Tarsis, sekali lagi, bukan tujuan Tuhan, tapi Tarsis adalah tujuan Yunus. Tarsis adalah sebuah kota di barat daya Spanyol. Tarsis adalah sebuah kota di barat daya Spanyol, sekitar 4.000 km jauhnya dari Israel. 4.000 km jauhnya dari Israel. Dengan demikian, Tarsis adalah tempat yang terjauh ke arah berlawanan dengan Niniwe.
Yunus benar-benar melaksanakan keinginannya. Sekarang Yunus memutuskan untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Sekarang Yunus mulai memutuskan untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Yunus rela membayar biaya perjalanannya demi menjauhkan diri dari Tuhan. Dia membayar biaya perjalanan agar jauh dari Tuhan. Yunus mengira bahwa dengan pergi jauh dari Niniwe, dia bisa membatalkan perintah Tuhan atas hidupnya. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memerintahkan ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Seringkali mungkin kita pergi jauh dari hadapan Tuhan, dan kita berpikir kita bisa membatalkan perintah Tuhan, membatalkan rencana-rencana Tuhan. Perintah, janji, dan rencana Tuhan tidak akan dibatalkan oleh siapapun. Yunus memutuskan untuk tidak lagi taat kepada Tuhan, karena perintah-perintah itu berat. Kalau hari ini pelajaran dari Yunus ini menegur hidupmu, introspeksi, katakan, Tuhan, aku mau kembali ke jalanmu. Sekarang Yunus memilih untuk mengatur rencana hidupnya sendiri dan tidak mengikut rencana Tuhan. Dari hari ini banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan juga memilih untuk mengatur rencana hidupnya sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalam pribadinya, pekerjaannya, keluarganya. Bahkan sebagai pimpinan gereja, sebagai pimpinan umat, dia merencanakannya sendiri tanpa Tuhan, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan dia mengorbankan uangnya demi sesuatu yang ingin dilaksanakan menjauh dari Tuhan. Dia membayar biaya perjalanannya. Bapak Ibu jemaat yang Yesus Kristus kasihi, orang-orang muda, ciri-ciri dari orang-orang yang kedua ini, ciri-ciri orang percaya yang memilih untuk meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ciri-cirinya sangat sederhana untuk hari ini. Ciri anak-anak Tuhan yang memilih untuk meninggalkan Tuhan atau menjauh dari Tuhan adalah sebagai berikut. Mereka tidak lagi mentaati perintah Tuhan. Apakah sampai pagi hari ini kita masih mentaati perintah Tuhan? Mereka tidak lagi membaca Alkitab sebagai pedoman hidup mereka. Mereka tidak lagi berdoa. Mereka tidak suka beribadah. Dan mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bahkan mereka rela menghabiskan waktu mereka, tenaga, pikiran, uang mereka untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti Yunus membayar kapal di Yafo untuk pergi ke Tarsis melawan kehendak Tuhan. Hari ini lewat bagian ini, Tuhan ingin memulihkan kita. Bahkan ada anak-anak Tuhan mungkin berpura-pura tidak tahu, dan sikap melawan perintah Tuhan itu mereka sudah tahu, tapi mereka seolah-olah tidak tahu. Dan mereka berharap Tuhan akan merestui tindakannya, merestui tindakan mereka dan tidak memberi hukuman kepada mereka. Tapi saya ingin beritahu bahwa setiap pelanggaran ada ganjarannya. Setiap pelanggaran ada hukumannya. Sekarang Yunus berusaha tenang ketika sudah di atas kapal. Sekarang Yunus berusaha tenang dalam ketidaktaatannya. Dia berusaha tenang dalam ketidaktaatannya, dengan tertidur nyenyak di ruang kapal yang paling bawah, dengan berpikir Tuhan tidak melihatnya. Mata Tuhan itu transparan, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Matanya tembus sampai pada intuisi kita, sampai pada isi hati kita yang paling terdalam. Yunus lupa bahwa Allah berkuasa atas alam raya ini, Allah berkuasa atas jagat raya ini, bahkan Allah berkuasa atas setiap kehidupan kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, biar bagian ini sebagai pelajaran bagi setiap kita. Jangan kita menghabiskan waktu kita, harta kita, uang kita untuk sesuatu yang berlawanan dengan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti demikian pagi hari ini, saya beritahu, Tuhan mengasihi Anda. Kembalilah kepada perintahnya,
kembalilah ke jalannya. Dia akan menolong setiap kita. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini adalah akibat dari sikap meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan itu ada konsekuensinya. Kalau meninggalkan Tuhan itu ada akibatnya. Kita lihat Yunus pasal 1 ayat 4 sampai 7. Yunus pasal 1 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimanakah mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Allah menghambat perjalanan Yunus. Allah menghambat tujuan ke Tarsis. Sebab yang Allah kehendaki adalah pergi ke Niniwe. Haleluya. Allah tetap konsisten pada rencana, maksud dan perintahnya. Allah menghambat perjalanan Yunus. Maka Yunus tidak pernah sampai kepada tujuannya, yaitu Tarsis. Allah menghambat sehingga Yunus tidak akan pernah sampai ke Tarsis. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, kalau Tuhan yang menutup jalan, tidak ada seorang pun yang membuka jalan. Kalau Tuhan yang menghambat, tidak ada seorang pun yang dapat menolong Anda. Sebab Dia adalah sentral kehidupan surga dan bumi, sentral kehidupan dunia, sentral kehidupan dari setiap kita sebagai manusia. Yunus tidak sampai ke Tarsis. Malah Yunus menjadi sumber masalah bagi orang-orang di kapal itu. Puji Tuhan. Kalau Anda melarikan diri dari rencana Tuhan, melarikan diri dari maksud-maksud Tuhan, Anda akan terus menjadi sumber masalah. Di mana saja Anda berada, di tengah keluargamu, di tengah pelayananmu, di tengah pekerjaanmu, dalam hidup bertetangga, di mana saja engkau akan menjadi sumber persoalan. Sebab hatimu tidak terkonek lagi dengan Tuhan. Yunus menjadi sumber masalah bagi orang-orang di kapal itu. Mengapa? Karena Allah mengirim badai besar di laut tengah untuk meyakinkan Yunus agar mentaati panggilan Allah. Jadi Allah mengirim badai besar ini untuk memperingati Yunus bahwa dia harus kembali mentaati panggilan Allah. Badai ini datang untuk memperingati Yunus bahwa dia tidak ke Tarsis, dia harus balik ke Niniwe, apapun caranya. Jemaat Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu indah. Tapi kalau engkau bikin jalan sendiri, tapi kalau Tuhan masih mengasihi, Dia akan membawa engkau balik, putar ke jalannya. Memang kasar, keras, tapi semua itu dilakukan karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang konsisten terhadap janji-janjinya, terutama janji keselamatan. Allah mengirim badai besar di laut tengah untuk meyakinkan Yunus agar dia mentaati panggilan Allah. Karena ketidaktaatan Yunus, nyawa para pelaut di kapal itu terancam bahaya. Kalau kita tidak taat saja, bumi ini berbahaya. Anak-anak Tuhan tidak taat, pendeta-pendeta, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan sinode tidak taat. Daerah, klasis, wilayah, pusat, bumi ini berbahaya. Negaramu berbahaya, kotamu berbahaya, kampungmu berbahaya. Cuma karena satu orang pilihan Allah yang mulai mengubah alur hidupnya, tidak lagi menuju kepada surga tapi menuju kepada neraka. Jikalau kita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Allah dan kehendaknya, jikalau kita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Allah dan kehendaknya bagi hidup kita, keluarga kita dan orang-orang lain akhirnya akan menderita juga.
karena kita. Jadi pada akhirnya bagian yang ketiga ini, kita tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mau lari kemana? Kita tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Coba lihat Mazmur 139. Apa kata Alkitab di sana? Mazmur pasal yang ke-139. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai 10. Yunus mau lari, dia pikir Allah itu tidak berkuasa. Mungkin hari-hari ini juga kita pikir Allah tidak melihat. Saya baca Mazmur 139 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jikalau aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, di tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Kemana? Seluruh bumi ini terisi dengan kemahakuasaan Allah kita. Akibat dari sikap meninggalkan Tuhan sangat berbahaya. Jemaat Tuhan, hari ini terus di jalan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghambat perjalanan kita. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah. Kalau Allah yang mengirim badai, tidak ada satu tangan pun yang bisa hentikan. Hari ini kalau virus COVID-19, Corona datang, Iptek masih belum temukan antivirusnya. Iptek sementara ini masih angkat tangan. Apalagi kita yang belum tahu bagian-bagian ini. Jadi saya ingin mengajak bagian ketiga ini. Jangan ketarsis. Pergilah ke Niniwe. Walaupun berat, itulah perintah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Mengapa Tuhan memproses Yunus? Mengapa Tuhan memproses Yunus? Mari kita baca kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, maka atas penentuan Tuhan, sekali lagi, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Yunus akhirnya dibuang undi dan dia kena undi. Akhirnya dia dibuang ke dalam laut, dibuang ke dalam badai, angin ribut, angin sakal yang besar itu. Tetapi Alkitab katakan dengan penentuan Tuhan, dengan perintah Tuhan, Yunus ditelan oleh ikan besar. Allah yang memerintahkan ikan besar itu. Ikan cuma bisa dengar kepada Tuhan. Orang mati cuma bisa dengar kepada Tuhan. Angin ribut, gelombang bisa dengar kepada Tuhan. Dan ditelan ikan besar di sini adalah melambangkan masa-masa penderitaan. Masa-masa proses kehidupan kita ketika kita hidup menjauh dari Allah. Masa-masa penderitaan atau kesusahan yang kita alami dalam proses Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ada proses bagi kita seperti Yunus yang harus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Lamanya masa proses tergantung dari seberapa serius kita untuk taat kepada Tuhan. Lamanya masa proses itu tergantung berapa serius sikap kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebab masa proses itu akan selesai dalam anugerah Tuhan dan ketentuan Tuhan sendiri. Anda mau prosesnya terlalu lama atau Anda mau lebih cepat? Tergantung dari hubungan Anda dengan Tuhan. Masih ada waktu, jangan terlambat. Perbaiki hidupmu. Allah membuat Yunus terisolasi dalam perut ikan. Allah membuat Yunus terisolasi dalam perut ikan, terpenjara dalam perut ikan, supaya ia dapat mengevaluasi hidupnya. Dia terisolasi, tinggal di perut ikan, supaya dia bisa mengevaluasi hidupnya, mengintrospeksi hidupnya. Hari-hari ini pun, kalau engkau sedang terisolasi
dalam pergumulan-pergumulan yang berat, masalah ekonomi, sakit penyakit, atau apapun masalah rumah tangga pribadi, berarti Allah ingin agar kita mengoreksi hidup kita mengevaluasi hidup kita. Sebab masa-masa proses yang begitu berat adalah tanda kasih Allah supaya kita tidak terhilang dan masuk dalam penderitaan kita. Kalau Anda masih mendapat proses yang berat dari Tuhan, Tuhan masih mengasihi Anda. Kalau hari ini penderitaan begitu berat sebagai proses Tuhan, Tuhan sedang merindukan engkau mengevaluasi hidupmu agar hidupmu kembali ke jalannya, mengandalkan Dia. Sebab dalam proses Tuhan menghendaki kita tetap mengucap syukur atas apa yang dilakukan Tuhan. Sebab semua yang Tuhan lakukan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau ada masa penderitaan hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan, sebab semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Allah menegur Yunus dengan keras, membuat badai dilempar di laut dan masuk dalam perut ikan, karena Allah mengasihi dia. Hari ini kalau proses begitu berat, saya ingin beritahu bahwa Allah mengasihi Anda. Kembalilah ke jalannya. Karena di dalam, coba kita baca Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Kitab Yunus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, Yunus berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dalam perut ikan itu Yunus bilang, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Apakah dalam penderitaan hidup kita, apakah dalam masa-masa sulit ini kita akan berkata, aku akan mempersembahkan korban syukurku kepada Tuhan? Mari katakan dengan iman, aku mengucap syukur di dalam penyakitku, aku mengucap syukur di dalam kesulitan ekonomi, aku mengucap syukur di dalam usahaku yang mulai morat-marit, usahaku yang mulai timbul tenggelam. Aku mengucap syukur untuk setiap persoalan-persoalan yang berat. Sebab itu wujud kasih Allah untuk memproses kita agar kita mengevaluasi hidup kita untuk kebaikan kita. Puji nama Tuhan. Yunus mengucap syukur. Jadi tujuan Tuhan memproses anak-anaknya supaya mereka bertobat dan kembali hidup mereka menurut kehendaknya. Jadi maksud Tuhan memproses kita supaya kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Komitmen Yunus dalam proses Tuhan ialah menggenapi apa yang dijanjikan kepada Tuhan. Yunus sekarang kembali kepada Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu baik bagiku. Mungkin itu berat, tapi semua yang Tuhan buat untuk kebaikan. Tuhan selesai memproses Yunus dengan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Kita lihat kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Haleluya. Tuhan selesai memproses Yunus. Dia berfirman kepada ikan itu. Dia berkata kepada ikan itu dengan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Dan ikan itu memuntahkan Yunus di darat. Haleluya. Proses itu begitu berat, tapi mendatangkan kebaikan. Yunus berpikir dia sudah mati, dia mengucap syukur. Tapi akhirnya ikan itu memuntahkan dia di darat. Keselamatan itu hanya dari Tuhan. Kitab Amsal berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Injil Yohanes berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Hanya di dalam Tuhan kita kuat dan kita benar. Kita dihantar pada hal-hal mujizat dan adikodrati yang luar biasa. Bagian terakhir ini sebagai introspeksi bagi kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita sering melarikan diri dari hadapan Tuhan? Kita mau datang bertobat. Apakah kita pikir Tuhan tidak ada di tempat-tempat persembunyian kita? Apakah kita berpikir Tuhan tidak melihat kita? Bagaimana
Bagaimana rasanya kalau Tuhan memproses kita di dalam angin ribut dan angin sakal badai kehidupan yang begitu besar. Sekarang, apakah kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita kembali dari pelarian kita? Tuhan menghendaki agar kita lari, kita kembali dari pelarian kita. Kita kembali dari tempat-tempat kita menghindar daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sumber kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita menjadi pendeta, gembala, pengurus gereja, menjadi jemaat-jemaat Tuhan, jangan pernah pergi meninggalkan dia. Tanda kasihnya bagi Yunus, dia menghukum untuk kebaikan, dia memproses untuk kebaikan. Hari ini pun Tuhan memproses kita untuk kebaikan kita. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah firman-Nya kita lakukan setiap waktu. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Taruh tangan di dadamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sama-sama ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup mengubahkanku, firman-Mu sanggup menyelamatkan, firman-Mu penuntun yang ajaib, firman-Mu perkasa, firman-Mu mulia. Glory, glory, glory.
sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini, jamah setiap hati. Ubahkan kami, pulihkan kami ya Tuhan, agar kami tidak menjauh dari Engkau, melarikan diri dari maksud-maksud dan rencana Tuhan. Kami tetap pada komitmen kami, konsisten pada komitmen kami, tetap hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, berapapun harga yang harus kami bayar, berapapun penderitaannya. Terima kasih untuk proses kehidupan bagi kami. Kami ingin mengevaluasi hidup kami, mengintrospeksi hidup kami, untuk tetap ada di jalan-Mu. Sebab ketika Engkau berfirman, maka ikan besar itu pun memuntahkan Yunus. Ketika Engkau berfirman, maka kami akan selesai dengan pergumulan hidup kami, dan kami terus memuliakan Engkau dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan baru, segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu para pendengar sekalian hari ini. Demi Kristus Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.